Strategic management process merupakan proses yang akan dilalui oleh sebuah organisasi atau perusahaan selama perusahaan itu berjalan atau perusahaan itu hidup. Di mana proses itu terdiri dari 3, yaitu adalah strategic formulation, strategic implementation, dan strategic evaluation. Jadi ketiga itu adalah proses yang harus dilalui oleh perusahaan selama perusahaan itu berjalan. Jadi hidup dan matinya perusahaan itu juga bergantung dari ketiga proses tersebut. Jadi perlu diketahui bahwa rise and fall sebuah perusahaan atau jatuh bangunnya sebuah perusahaan itu sangat bergantung dari ketiga proses ini. Nah, para pakar mengatakan bahwa proses yang paling panjang yang dilalui oleh sebuah perusahaan itu adalah proses formulation of strategy, dan tahapan yang paling sulit itu adalah strategic implementation dan evaluation terutama juga di evaluation. Tapi mayoritas para pakar mengatakan bahwa strategic implementation itu merupakan tahapan yang paling sulit. Jadi jatuhnya sebuah perusahaan itu banyak terjadi di tahapan implementation of strategy. Nah, kenapa? Karena di implementation strategy ini berkaitan dengan sumber daya yang ada dalam sebuah organisasi, terutama adalah sumber daya manusianya. Jadi seperti kita ketahui bahwa lebih susah untuk mengatur sumber daya manusia yang ada dalam sebuah perusahaan daripada sumber daya yang lainnya seperti sumber daya IT, mesin, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bisa menyimpulkan bahwa strategic management process ini sangat penting, harus dipelajari terutama oleh top management dalam sebuah perusahaan, di mana strategic management process ini juga berkaitan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal, terutama lingkungan eksternal makro. Jadi kalau seorang top management dalam sebuah perusahaan tidak memahami perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal makro maupun mikro, nah ini akan menyebabkan perusahaannya tidak akan bisa survive di dalam industri. Nah, oleh karena itu pemahaman tentang strategic management itu cukup penting bagi seorang top manajemen khususnya, dan juga pemangku kepentingan yang ada dalam sebuah organisasi.